Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai imigran ilegal, tetapi mereka juga diduga sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kami akan kembali menunjukkan visualnya kepada Anda, pemirsa. 3 orang yang berada di visual yang Anda saksikan saat ini merupakan warga lokal yang diamankan oleh pihak kepolisian setempat di Lok Sumawe. Mereka diketahui memberikan fasilitas kepada etnis Rohingya untuk bisa keluar dari Aceh setelah mereka mendarat di sejumlah titik. Kemudian tidak hanya di Lok Sumawe, tetapi 11 warga atau 11 orang pendatang Rohingya ini juga diamankan oleh kepolisian, kali ini di Banda Aceh, dan dari 11 tersebut masih dalam pemeriksaan. Tidak hanya 11 tersebut, namun 1 juga ditetapkan sebagai tersangka, 1 orang berinisial MA. Pengamanan dari 11 warga Rohingya tersebut dilakukan di salah satu tempat pengungsian di Balai Musuraya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu, pemirsa, di PD juga telah ditetapkan 1 orang tersangka dari kedatangan gelombang keempat. Dari kita ketahui lebih dari 10 gelombang yang telah mendarat di Aceh saat ini. Dan terdapat pula 3 orang ditetapkan sebagai tersangka di wilayah Aceh Timur. Sehingga dari keseluruhan yang bisa kami simpulkan, ini ada sebanyak 5 orang warga Rohingya yang diketahui dari Bangladesh ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. 3 orang lainnya merupakan warga Indonesia yang diketahui memberikan fasilitas oleh etnis Rohingya untuk keluar dari Aceh. Banyak penolakan dari warga lokal dengan kedatangan pendatang dari Rohingya. Kita akan cari tahu seperti apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak UNHCR. Kita temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan National Protection Officer dari UNHCR, Mbak Dwita Aryani. Sudah bersama saya saat ini. Mbak Dwita, terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih banyak telah mengundang. Ya, kita tahu bahwa sampai sekarang dari November kemarin ini kan kasus atau permasalahan Rohingya ini masih terus bergulir, Mbak. Kami membaca sebuah artikel dan juga mendapatkan informasi bahwa ada 5 kapal yang masih mengarah ke Indonesia ya, 5 kapal dari etnis Rohingya. Ini sudah sampai di Aceh kah atau bagaimana informasi terakhirnya? Kalau informasi itu kebetulan kami juga membacanya dari media, tapi kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Apakah betul ada kedatangan kapal atau tidak? Ya, jadi kami juga tidak bisa mengkonfirmasi di luar yang memang sudah diberitakan. Berarti data terakhir untuk seluruh pengungsi pertengahan November sampai sekarang, tanggal 22 Desember? Sekarang ada sekitar 1.600-an pengungsi Rohingya di Aceh, dan itu dalam sebulanan terakhir ada penambahan 1.500-an. Jadi tadinya ada 100-an, lalu ada 1.500-an yang datang dalam 1 bulanan terakhir. Mbak Dwita, saya ingin diberikan pandangan juga ya Mbak. Sebenarnya posisi dari UNHCR ini tuh hanya sebatas pendataan saja, pendatang tersebut, atau juga memberikan semacam pengawasan terus-menerus begitu untuk pengungsi atau kita sebut pendatang yang datang ke Aceh, ke Indonesia misalnya. Mandat utama UNHCR itu kan adalah memberikan perlindungan bagi pengungsi luar negeri dimanapun mereka berada. Lalu ada beberapa mandat spesifik juga seperti melakukan pendataan, registrasi, lalu kami memverifikasi kenapa mereka melarikan diri ke Indonesia dan apakah betul mereka pengungsi atau bukan. Lalu juga mencarikan solusi jangka panjang bagi pengungsi luar negeri. Salah satu fungsi lain yang kami lakukan adalah memastikan bahwa data mereka akurat, terupdate, dan terinformasi kepada pemerintah Indonesia. Sebetulnya fungsi pengawasan ke pengungsi itu merupakan otoritas utama pemerintah. Misalnya polisi, seperti tersebut di Perpres 125/2016. Dan misalnya lagi imigrasi. Begitu. Kami membantu biasanya pengawasan dengan menyediakan data kami. Akan menjadi tanggung jawab UNHCR tidak aktivitas selama mereka di pengungsian, termasuk siapa mereka? Apakah mereka termasuk dalam orang-orang yang pernah terlibat catatan kriminal misalnya, atau ya selama di pengungsian tersebut? Ya. Jadi kalau kami pada prinsipnya melakukan registrasi secara komprehensif kepada setiap pengungsi, lalu kami juga melakukan pengecekan biometrics.
Jadi kami mempunyai sistem biometrik global yang mana kami bisa mengecek misalnya identitas mereka di Bangladesh melalui scan iris mata dan scan fingerprint. Jadi kami memastikan bahwa data kami itu yang paling mutakhir, dan kalau misalnya ada info-info kejahatan yang mereka lakukan, itu bisa kami informasikan ke pemerintah Indonesia. Dan tentunya yang mengambil tindakan adalah pasti aparat hukum. Mbak Duta, maaf saya mau kembali ke pengawasan yang kemudian dilakukan oleh UNHCR ya, karena baru saja memang tim kami baru balik dari Aceh. Minggu lalu kami juga sempat main ke pengungsian yang ada di PD pada saat itu, dan kami tidak melihat adanya petugas UNHCR. Mohon maaf Mbak sebelumnya. Tidak ada petugas, hanya ada TNI Polri yang berjaga di situ, kemudian juga warga setempat, dalam hal ini Pak Keci ya, semacam kayak lurah begitu, dan itu pun sesekali saja untuk memantau dan juga melihat keamanan dari para pengungsi. Ini untuk pengawasan dari UNHCR memang tidak 24 jam dilakukan atau bagaimana? Kami kembali lagi ke bahwa kami adalah badan kemanusiaan dan kami hadir untuk perlindungan pengungsi dan memastikan bahwa pengungsi hidup dengan aman di Indonesia selama mereka berada di Indonesia. Dan kami menempatkan staf di semua titik yang ada pengungsi. Selama kami memang bisa mengakses tempat tersebut ya. Kalau yang di pinggir pantai artinya tidak dijaga ya? Di pinggir pantai ada beberapa tempat yang bisa kami akses. Jadi kami selalu melakukan kunjungan ke pengungsi manapun yang bisa kami akses, demikian. Tapi mungkin memang karena peran kami itu banyak koordinasi ke kantor pemerintah, kemana-mana, atau kadang misalnya melakukan koordinasi internal secara online dengan Jakarta, karena kan koordinasinya dari Jakarta, mungkin memang ada saat-saat tertentu di mana kebetulan tidak ada di lapangan. Pak Dito, mohon maaf saya ingin menanyakan ini ya. Kalau kita lihat kan dari teknis sebenarnya agak sulit ya. Apalagi tadi pihak dari UNHCR menyebutkan bahwa sebenarnya untuk masalah pengungsian itu wewenangnya pemerintah daerah begitu ya. Ini bisa kita lihat memang tidak siap untuk Aceh sendiri menerima datangnya para pendatang dari Rohingya ini. Kemudian juga banyak sekali penolakan. Kita lihat juga kalau dari Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dari Presiden mengarahkan mereka untuk kembali ke Myanmar saja, begitu. Artinya kita tidak bisa menerima pengungsian. Apakah UNHCR tetap akan memaksakan ya ibaratnya menerima mereka ini untuk tetap di Indonesia, Mbak Dita? Kalau dari kami sendiri, lagi-lagi kembali ke semuanya adalah otoritas pemerintah ya Mbak. Kadang kan fungsi kami juga hanya badan kemanusiaan yang memberikan perlindungan bagi pengungsi. Harapan kami, bukan paksaan dari kami ya, harapan kami agar pengungsi bisa diterima dan pengungsi yang sudah mendarat di Indonesia bisa mendapatkan tempat penampungan sementara. Karena fokusnya sekarang adalah mereka sudah berada di sini, tapi kondisi hidup mereka belum layak nih, karena banyak yang belum masuk ke tempat penampungan di mana ada atap melindungi dari hujan, lalu mereka bisa hidup dengan nyaman, banyak anak-anak dan sebagainya. Jadi fokus kami adalah semoga bisa segera dicarikan solusi tempat penampungan, dan kami akan terus membantu pemerintah untuk misalnya melakukan dialog dengan masyarakat, menjelaskan siapa itu pengungsi Rohingya. Artinya kan tetap menampung begitu ya. Sekalipun kita tahu kan kalau dari Presiden sendiri sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa Indonesia ini tidak siap begitu menerima pengungsi. Kita tahu juga ada konvensi pengungsi 1951 yang tidak ditandatangani oleh Indonesia karena merasa tidak menyanggupi begitu menerima pengungsi. Apakah UNHCR membahas hal ini dan akan tetap menerima jikalau nanti ya betul yang ada 5 kapal tersebut ini datang, tidak ada pembahasan untuk mengembalikan mereka kembali ke Myanmar? Kami melihat sebetulnya pemerintah sudah mempunyai komitmen yang sangat besar untuk menerima pengungsi luar negeri selama ini, dan juga ada peraturan domestik Perpres 125 2016 yang mengatur bagaimana masing-masing lembaga bertindak ketika ada pengungsi yang ditemukan di laut. Ini ada kaitannya juga Mbak dengan beberapa pengungsi lainnya ya. Kemarin kami terima data dari UNHCR, ini 11.000 ya Mbak ya yang ada di Indonesia. Sebelum masuknya sekitar 1.500-an ini kami ada tidak hanya dari Rohingya. Ya, 12.000. Sebelum 12.000 di luar yang 1.500 yang baru datang. Nah, artinya ini kan bukan permasalahan baru ya Mbak Duta ya. Dan sudah ada yang menumpuk 12.000 di Indonesia, tidak juga mendapatkan solusi untuk ke negara ketiga, lantas seperti apa? Sebetulnya jumlah pengungsi yang bisa mendapatkan solusi ke negara ketiga itu cukup tinggi per tahunnya. Dari 3 tahun terakhir itu di atas 1.000 pengungsi bisa berangkat ke negara ketiga. Begitu. Dan per November 2023 ini sudah lebih dari 1.500 pengungsi per tahun ini yang sudah bisa berangkat ke negara ketiga. Jadi sebetulnya ada penurunan angka pengungsi
sebelum inflasi ini terjadi, dikarenakan memang pengungsi bisa mendapatkan solusi ke negara ketiga dari Indonesia. Sedikit saya juga mau mengkonfirmasi Mbak, karena beredar juga informasi bahwa TPPO yang sering kita dengar ya belakangan ini berkaitan dengan adanya pengungsi atau pendatang dari Rohingya, ini juga sering kali dikaitkan dengan UNHCR. UNHCR terlibat langsung dalam proses TPPO tersebut. Kalau dari kami sendiri, mungkin kami kadang mendengar hal-hal seperti itu, tapi belum ada terbukti bahwa memang staf UNHCR terlibat. Tapi sempat jadi pembahasan bahwa terlibatnya UNHCR dalam proses TPPO itu. Kami pastinya mendengar, karena kan kami di lapangan, kami mendengar dari pemerintah bahwa ada kecurigaan, kami membaca media. Terima kasih banyak Mbak Dita. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Tahun 2015 juga mau ditolak, tapi saya katakan